Salam sejahtera untuk anak-anak Allah yang juga saudara-saudaranya Yesus. Kita ini semua adalah anak Allah dan kita adalah saudaranya Yesus. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Yohanes 1 ayat 1. Dalam pembahasan pertama yang lalu, kita sudah membahas tentang apa maksudnya Sang Firman itu. Jadi, kenapa Yesus disebut sebagai Firman? Dan kita sudah mengerti, ternyata itu adalah namanya Yesus. Jadi itu bukan keadaan alamiah Yesus. Itu bukan naturnya Yesus. Kenapa Yesus disebut Firman? Karena Yesus pekerjaannya menyampaikan firman-Nya Allah. Baik, sekarang kita masuk paruh kedua, yaitu firman itu adalah Allah. Kata Allah itu kalau di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, terjemahan dari Theos. Kalau di Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu Elohim. Jadi Theos dan Elohim itu sama artinya. Nah, apa sih artinya Theos atau Elohim ini? Saya menggunakan kamus Strong untuk mencari tahu apa sesungguhnya terjemahan Elohim atau Theos ini. Karena yang kita bahas adalah Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 1, maka saya lebih fokus menggunakan kata Theos saja. Oleh kamus ini, kamus Strong ini, Theos itu tidak hanya satu artinya. Maksudnya Theos itu punya beberapa arti, bukan cuma satu tok artinya. Arti yang pertama disebutkan di sana, kalau Theos itu disertai dengan kata sandang, jadi kata Theos disertai dengan kata sandang, maka artinya sama dengan Allah yang maha tinggi, the supreme divinity, sang ilahi yang tertinggi. Tetapi kalau kata Theos itu tidak diikuti oleh kata sandang, maka Theos itu dimungkinkan punya arti yang lain. Apa saja artinya? Yang pertama tentu saja adalah Allah yang maha tinggi. Jadi Allah yang maha tinggi itu tidak harus disertai dengan kata sandang. Bisa juga Theosnya tanpa kata sandang pun itu menunjukkan yang maha tinggi. Tetapi kalau Theosnya pakai kata sandang, pasti artinya Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Theos itu bisa berarti makhluk ilahi. Makhluk ilahi, a deity. Kemudian arti yang lain dari Theos adalah hakim. Ya. Kenapa hakim disebut sebagai Theos? Ya barangkali dalam pemikiran saya karena hakim itu sebetulnya harus mewakili Allah untuk menyampaikan penghakimannya. Jadi dia bertindak mewakili Allah menyampaikan penghakiman. Jadi harus adil, seperti Allah yang adil. Itu pemahaman yang saya pahami kenapa hakim itu disebut juga sebagai Theos. Ya, jadi kita tahu sekarang beberapa
makna atau beberapa arti dari theos, yaitu, saya ulangi, bisa Allah yang maha tinggi, bisa makhluk ilahi, bisa hakim, satu lagi, ya, sudah itu. Jadi itulah yang saya temukan dari penjelasan Strong. Jadi kamus Strong menjelaskan hal yang seperti itu. Baik, sekarang mari kita cek di Alkitab. Yang pertama, kata Allah yang tidak ditujukan untuk Allah yang maha tinggi, saya temukan di Keluaran 7 ayat 1. Mari kita baca Keluaran 7 ayat 1. Pelan-pelan saya akan bacakan. Ini terjadi pada waktu Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada Firaun. Saya bacakan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kenapa Musa disebut sebagai Allah? Kita mengerti dari ayat ini, karena Musa menyampaikan firman-Nya Allah kepada Firaun. Maka Musa disebut sebagai Allah bagi Firaun. Kalau kita kembali ke kamus Strong tadi, saya pikir posisinya Musa ini seperti hakim tadi. Kalau hakim mewakili Allah menyampaikan penghakiman, kalau Musa mewakili Allah menyampaikan firman-Nya kepada Firaun. Jadi kamus Strong benar dalam hal ini. Ada buktinya. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Di dalam Mazmur 82 ayat yang pertama. Mari kita buka Mazmur 82 ayat yang pertama. Saya bacakan. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Para Allah, Allahnya banyak. Dan saudara tahu, pernahkah ada terjadi seperti ini? Yahweh berkumpul dalam satu sidang. Pernahkah saudara lihat peristiwa ini terjadi di bumi ini? Ya, kalau di sepanjang Alkitab, saya tidak pernah menemukan Yahweh bersidang seperti ini. Maka kemungkinan besar yang disebut dengan para Allah ini bukan manusia. Kita lanjutkan ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Saudaraku, benar dugaan saya bahwa anak-anak Allah di sini bukan manusia. Karena ayat tadi, ayat 7 mengatakan, seperti manusia kamu akan mati. Berarti bukan manusia dong. Tetapi yang menarik, anak-anak Allah di sini disebut sebagai Allah. Karena yang berkumpul banyak, maka Allah di antara para Allah. Nah, siapa
anak-anak Allah yang disebut Allah ini. Kalau kita lihat konteks ayat ini adalah Allah memberi teguran kepada anak-anak Allah yang bukan manusia itu, karena mereka tidak menghakimi dengan adil. Jadi ditegur, kalau kamu tidak adil, maka seperti manusia kamu akan mati. Jadi siapa anak-anak Allah yang disebut sebagai Allah ini? Maka dia adalah satu makhluk ilahi, dia bukan manusia. Dan yang kedua, dia adalah wakil Allah yang ditugasi untuk menghakimi. Jadi benar lagi apa kata Strong tadi, bahwa kata theos itu bisa untuk hakim, bisa juga untuk makhluk ilahi. Kita buktikan yang lain. Sekarang kita ke Perjanjian Baru. Satu kali Rasul Paulus digigit ular dan dia tidak mati. Saya lihatkan ayatnya. Kisah 28 ayat yang ke-6. Mari kita buka. Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi karena Paulus digigit ular tidak mati, maka Paulus dikira seorang dewa. Kalau ditelusur ke bahasa Yunaninya, kata dewa di sini adalah theos. Jadi Paulus itu dikira theos dia. Nah, theos di sini apa artinya? Tentu kita mengerti theos di situ artinya Paulus ini dikira dia adalah makhluk surga, dia adalah makhluk ilahi. Karena kalau makhluk manusia biasa gigit ular pasti mati. Jadi kembali kita menemukan konfirmasi bahwa yang dikatakan oleh Kamus Strong itu benar, bahwa theos itu juga bisa ditujukan untuk makhluk ilahi. Oke, kita sudah dapat konfirmasi bahwa Kamus Strong tidak salah. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan kita. Yesus, Tuhan Yesus itu disebut sebagai Allah dalam arti yang mana? Yang maha kuasa kah? Sebagai penyampai firman Allah kah? Sebagai hakim yang mewakili Allah kah? Atau sebagai makhluk ilahi atau makhluk surga? Yesus ini tergolong yang mana? Firman itu adalah theos. Nah, theos ini artinya yang mana? Saudaraku, kita akan cari tahu. Apakah Yesus adalah penyampai firman Allah? Seperti Musa kepada Firaun? Bukankah kemarin sudah kita bahas bahwa arti firman itu adalah penyampai firman Allah? Berarti, ya benar, Yesus adalah penyampai firman Allah. Oke? Bisa dimengerti? Sekarang,
apakah Yesus adalah makhluk ilahi? Bagaimana? Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, sahabat saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-34. Pada waktu itu Yesus dituduh oleh orang Yahudi yang tidak senang pada waktu itu. Dan Yesus, engkau berkata, engkau ini anak Allah, berarti engkau ini menyetarakan diri dengan Allah. Ya, begitu tuduhan orang Yahudi. Lalu apa pembelaan Yesus? Yesus berkata untuk membela diri, dia mengutip Mazmur 82 ayat 6 yang sudah kita pelajari tadi. Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Yesus membela diri dengan mengatakan, aku ini anak Allah. Dan kalau aku ini anak Allah, itu aku bukan berarti menghujat Allah. Karena kitab Tauratmu itu loh, ngomong begitu. Jadi Yesus mengidentifikasi diri sebagai anak-anak Allah seperti yang di Mazmur 82 ayat 6 tadi. Mazmur 82 ayat 6 tadi kita sudah bahas. Siapa itu? Dia bukan manusia yang di sana tadi, tetapi dia adalah makhluk ilahi yang pada satu saat Allah Bapa bersidang. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai anak Allah. Berarti sama seperti yang di Mazmur 82 ayat 6. Dan itu adalah makhluk ilahi. Tapi kalau Anda belum puas, ya, mari kita lihat yang tertulis dengan nyata. Kita lihat Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, yaitu Adam. Ini perikop ini membandingkan antara Adam dengan Yesus, ya. Makhluk alamiah itu sama seperti Adam yang berasal dari debu dan tanah. Dan makhluk masuk surga, makhluk surga itu sama dengan dia, yaitu Yesus yang berasal dari surga. Jadi kita menemukan bukti yang tertulis bahwa Yesus itu adalah makhluk surga. Dan yang makhluk surga seperti Yesus itu bukan cuma Yesus, ada yang lain, banyak. Karena di sini dikatakan makhluk surga itu sama seperti Yesus. Jadi kita menemukan konfirmasi lagi bahwa Yesus adalah makhluk surga, makhluk ilahi. Lalu ini yang paling penting. Apakah Yesus adalah yang maha kuasa? Apakah Yesus adalah Allah yang maha tinggi? Ya, tadi kan salah satu arti theos itu adalah Allah yang maha tinggi. Kalau ada artikelnya, artinya pasti Allah yang maha tinggi. Tapi kalau tidak ada artikelnya, bukan saja Allah yang maha tinggi, tapi mungkin artinya lain. Nah, kemungkinan arti yang lain tadi sudah kita bahas dan itu cocok kepada Yesus. Nah, sekarang apakah Yesus cocok disebut sebagai Allah yang maha tinggi? Mari kita bahas. Sudah tahu apa artinya Allah yang maha tinggi?
kalau namanya maha tinggi, itu berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Jadi Allah yang maha tinggi itu, kalaupun ada Allah, maka Allah ini adalah Allahnya Allah. Nah, di atasnya dia tidak ada lagi. Nah, bagaimana Yesus? Apakah Yesus adalah Allah yang maha tinggi? Tidak, bukan. Saat Yesus jadi manusia, tentu saudara tahu, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Yesus punya Allah. Tapi ada yang bilang, oh itu kan cuma waktu di dunia. Waktu kembali ke surga, Yesus jadi Allah lagi. Oh tidak. Mari kita lihat ayat Alkitab yang menceritakan bagaimana keadaan Yesus setelah dia sampai di surga. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi pada saat kitab Wahyu ini ditulis, Yesus itu sudah sampai di surga. Sudah sekitar 70 tahun sejak kenaikan Yesus. Tetapi Yesus tetap berkata, di surga pun Yesus punya Allah. Artinya, kalaupun Yesus tadi disebut sebagai Allah, tetapi Yesus bukanlah Allah yang tertinggi. Karena Yesus masih punya Allah. Nah, semuanya menjadi jelas. Tapi ada satu lagi pembuktian yang kita mau lihat. Mari kita lihat dari sisi bahasa. Ya. Tadi kan saya bilang, berdasarkan kamus Strong, kalau theos itu ada kata sandangnya, maka artinya terikat menjadi Allah yang maha tinggi. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan firman itu adalah Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu disebutkan 2 kali kata Allah. Yang pertama adalah Allah Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini tentu adalah Allah Bapa. Dan Yohanes menulis dengan teliti yang Allah Bapa ini diikuti dengan kata sandang, artikel. Firman itu bersama-sama dengan ton theon. Ton itu kata sandang. Nah, sedangkan yang firman itu adalah Allah, Yohanes menuliskan firman itu adalah theos, tanpa kata sandang. Tentu ini bukan bukan ketidaksengajaan. Ini adalah kejelian Yohanes menampilkan pesan, menampilkan ayat yang menunjukkan siapa Yesus. Dengan demikian lengkaplah kita mengerti bahwa firman itu adalah Allah. Allah di sini bukan dalam arti yang maha tinggi, tetapi Allah di sini dalam arti makhluk ilahi, makhluk surga, penyampai firman Allah, penyampai penghakiman Allah. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ingat, satu pesan terakhir, berulang-ulang di setiap video, di awal video selalu saya tuliskan,
Yohanes 20 ayat 31, bahwa semua yang disampaikan dalam kitab ini untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Bukan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kiranya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lain, yang lebih baik di waktu dan kesempatan yang akan datang. Shalom. Thank you.